Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yaitu kewajiban untuk setiap muslim, yaitu untuk belajar bersama-sama. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas adab adab antara seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Ada beberapa adab yang harusnya semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya yang pertama adalah memberi salam dengannya sebelum berbicara. Jadi ketika bertemu dengan seorang muslim, maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disunahkan untuk menjabat tangannya, lalu yang diberi salam menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perintah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, wa taqra'us salama ala man arafta wa man la arafta. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang belum kamu kenal. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaddafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu kemudian berjabat tangan, melainkan keduanya akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Itu adab yang pertama kepada sesama muslim, untuk kemudian saling memberi salam. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian adab yang kedua adalah mendoakan yarhamukallah apabila ada seorang muslim bersin lalu kemudian mengucapkan hamdalah, maka orang yang mendengarnya disunahkan untuk mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mendoakan yaghfirullahi li wa lak atau yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini adalah salah satu sunnah Nabi terhadap sesama muslim. Idza atasa ahadukum, jika bersin di antara kalian, falyaqulu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jika seorang muslim bersin kemudian mengucapkan hamdalah, maka hendaknya saudara menyebutnya dengan yarhamukallah. Dan jika dia mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah seorang muslim tadi membalas lagi dengan doa yahdikumullah. Inilah indahnya kehidupan seorang muslim. Bersin saja bisa saling mendoakan sesama saudaranya dengan lantaran bersin. Inilah indahnya persaudaraan antar muslim. Adab yang berikutnya adalah menjenguk saudara muslim kita ketika sakit dan mendoakan kesembuhan kepadanya. Ini sebagaimana sabda Nabi, hakun muslim ala muslimin khamsun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul mirid, yaitu menengok orang yang sakit,
wa itba'ul janazah, mengantarkan jenazah, wa ijabatut du'a, memenuhi undangan, wa tasmiyatul atas, dan mendoakan jika bersin. Itu adalah hak-hak seorang muslim dan adab-adab kita kepada seorang muslim yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Udul lamir wa at'imil ja'i wa fukul aniyal asir." Jenguklah orang yang sakit, beri makan orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Nah, ini adalah hak atau adab seorang muslim kepada muslim yang lain. Jika ada saudaranya yang sakit, maka disunahkan untuk kemudian menjenguk saudaranya tersebut. Kemudian jika ada seorang muslim meninggal, maka mengantar jenazah. Bahkan orang yang mengantar jenazah ini dijanjikan 2 pahala gunung yang besar. Orang yang sholat mayit, kemudian mengantarkan jenazahnya sampai ke makam, maka dia mendapatkan pahala qirotain, 2 gunung yang besar. Kemudian yang kelima adalah mencintai seperti mencintai dirinya sendiri, dan membenci sesuatu buatnya seperti membenci sesuatu buatnya. Jadi kepada semua muslim kita mencintai orang yang saudara muslim kita, mendapatkan apa yang kita cintai. Itu juga membenci apa yang kita benci untuk mendapatkannya terhadap saudara kita. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang muslim antara kalian hingga yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mencintai apa yang dicintai dirinya sesuatu untuk saudaranya, juga dia membenci untuk saudaranya sesuatu yang dia benci untuk dirinya. Ini adalah adab kita kepada sesama saudara muslim kita. Kemudian selanjutnya adalah menolong atau memberikan bantuan kepada saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kemudian adab seorang muslim kepada saudaranya yang lain adalah tidak menimpakan keburukan kepada saudaranya. Rasulullah bersabda, la yakhillu li muslimin ayyurawa'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti atau mengancam saudara muslim lainnya. Dalam hadis yang lain, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, orang-orang muslim yang lain selamat dari dirinya, dari tangannya, dan dari lisannya. Jadi tidak boleh kemudian menimpakan keburukan kepada saudara muslim kita. Kemudian ada berikutnya adalah tidak menyombongkan diri di hadapan saudara muslim kita. Ini adalah suatu hal yang kemudian dilarang. Sebagaimana sabda Nabi, Inna Allaha ta'ala auha ilayya an tawaddu'a hatta la yakhara ahadun alan ahadin. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap lemah hati sehingga seorang tidak membanggakan diri kepada yang lainnya. Dan setiap muslim ini seharusnya saling rendah diri terhadap muslim yang lain, gitu ya. Kemudian yang ke-9 ada berikutnya adalah tidak mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. La yakhilu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh membiarkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani wa yu'ridu hadza wa ya'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Gimana jika keduanya, orang muslim dengan muslim bertemu ini saling membuang muka dan
Yang terbaik adalah keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Tidak boleh ya saling jutaan ya, lebih dari 3 hari. Kemudian ada berikutnya kepada sama muslim adalah tidak menggunjingnya, tidak membicarakan kejelekan dari saudara muslim kita. Bihasbi imri minasyara ayyahkira akhahul muslim. Rasulullah bersabda, cukuplah dianggap telah berbuat kejahatan bila ada seorang muslim yang menghina saudara muslimnya yang lain. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah juga bersabda, sibabul muslim fusuqan wa qitaluhu kufrun. Memaki orang muslim ini adalah kefasikan dan memerangi orang muslim ini adalah perbuatan kufur. Kemudian itu ya tadi tidak boleh kemudian menggunjing saudara kita, menggunjing saudara sama muslim. Yang berikutnya adalah adab kepada sesama muslim yang lain adalah tidak boleh bertindak curang atau menipu kepada saudaranya. Rasulullah pernah bersabda, "Mamin abdi yastar'ihillah ra'iyatin yamutu yauman yamutu wa huwa khashi ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Tidak ada seorang pun yang diberi amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin lalu dia meninggal dalam keadaan masih menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Kemudian hadis berikutnya adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham shaghirana." Bukan bagian dariku, tidak termasuk golongan Rasulullah orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi anak-anak kecil di sekitar Nabi itu disayangi oleh Rasulullah. Begitu juga orang-orang yang lebih tua itu para sahabat saling menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan maaf pada saudara kita. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Itu adalah adab-adab ya. Adab-adab apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim kepada saudara muslim yang lain. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kemudian menjaga hubungan baik kita atau memperbaiki hubungan baik kita kepada saudara kita sama muslim di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini. Semoga keberkahannya adalah menyatukan kaum muslimin dalam satu barisan, kemudian saling berangkulan, bekerja sama. Nah, ketika kita insya Allah mengamalkan adab-adab kita kepada saudara kita sama muslim, insya Allah itu adalah upaya kita untuk kemudian menyatukan hati kaum muslimin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.